Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali masih bersama Pak Frans. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu materi merasionalkan penyebut. Seperti apa merasionalkan penyebut? Yuk kita simak bersama penjelasannya. Nah, untuk bisa lebih mendalami materi merasionalkan penyebut, maka ada beberapa sifat perkalian bentuk akar yang harus kita kuasai, supaya nanti kita bisa lebih mudah dalam memahami atau dalam melakukan merasionalkan penyebut ya. Sifat yang pertama, akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Ya. Sifat yang kedua, A akar C dikali B akar D sama dengan A dikali B akar C kali D. Ya. Lalu sifat yang ketiga, akar A kali akar A itu sama dengan A. Ya, kurang lebih ada 3 sifat perkalian bentuk akar yang harus kita kuasai supaya kita bisa lebih cepat melakukan atau merasionalkan penyebut. Nah, kita lihat contohnya. Ya, lihat contoh. Sederhanakan perkalian bentuk akar berikut. Ada kurang lebih 4 contoh. Kita akan selesaikan satu demi satu ya. Kita lihat soal yang pertama. Soal nomor 1. Akar 15 dikali akar 5. Ya. Akar 15 kali akar 5. Ini Pak akan memberikan dengan 2 cara. Ya, ini cara pertamanya. Cara pertama, akar 15 kali akar 5. Cara pertama kita menggunakan sifat pertama. Ya. Sifat pertama itu akar A kali akar B itu sama dengan akar dari A kali B. Atau kalau kita balik, akar A kali B itu akan sama dengan akar A kali akar B. Nah, akar 15 kali 5 dengan sifat pertama bisa kita ubah menjadi akar 15 dikali 5. Itu ya. Nah, akar dari 15 kali 5 berapa? Ya, 5 kali 5 itu 25, plus 5 ingat 2, kemudian 5 kali 1, 5 tambah 2, 7 ya, jadi 70. Sampai di sini kita perlu mengingat kembali materi menyederhanakan bentuk akar yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kita harus itu. Pada pertemuan sebelumnya itu Pak sudah menyampaikan untuk menyederhanakan bentuk akar itu kita perlu ingat yang namanya bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat itu apa saja ya? 1, terus 4, kemudian 9, 16, kemudian 25, 36, 49 ya. Kemudian 64, 8 kuadrat ini ya. 9 kuadratnya itu 81, kemudian 10 kuadratnya 100. Nah, ini harus kita benar-benar ingat ini angka itu. Supaya kita bisa melakukan atau menyederhanakan bentuk akar. Akar 75 itu sama dengan berapa kali berapa? Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 75. Salah satu dari bilangan itu harus bilangan yang ada di sini. Itu ya. Oke. Dari 75 itu sebenarnya adalah 25 dikali berapa? Dikali 3. Akar 25 kali 3 dengan sifat pertama, akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Dengan demikian akar 25 kali 3 itu bisa kita ubah menjadi akar 25 dikali akar 3. Itu ya. Akar 25 berapa? 5 kemudian dikali akar 3. Nah, 5 kali akar 3 adalah 5 akar 3. Jadi,
Bentuk paling sederhana, ya, hasil perkalian dari akar 15 kali akar 5 adalah 5 akar 3. Ini untuk cara pertama. Sekarang bagaimana untuk cara keduanya, ya, cara kedua. Kita tuliskan kembali soalnya. Akar 15 kemudian dikali dengan akar 5. Ya, cara kedua. Kita langsung mengubah akar 15 ini. Kenapa? Karena di sini akar 5. Ada hubungan antara 5 sama 15. Apa? Akar 15 itu sebenarnya adalah akar dari 5 dikali 3, kan gitu ya? Lalu dikali akar 5. Jadi kita mengubah akar 15 itu jadi akar 5 kali 3. Kenapa kita ubah menjadi akar 5 kali 3? Karena di sebelah kanannya adalah akar 5. Gitu ya? Biar sama. Akar 5 kali 3 itu kan adalah akar 5 dikali akar 3. Lalu dikali akar 5. Gitu ya? Nah ingat, perkalian itu kan bersifat komutatif. Ya, jadi kita bisa tukar tempatnya. Kita bisa tukar untuk perkaliannya. Nah, kita kalikan akar 5 kali akar 5. Berapa akar 5 kali akar 5? Kita pakai sifat ketiga. Apa sifat ketiga? Akar A kali akar A sama dengan A. Pak ulangi. Akar A kali akar A itu A. Berarti akar 5 kali akar 5 akan sama dengan 5. Lalu jangan lupa masih dikali akar 3. Berapa 5 kali akar 3? 5 akar 3. Nah, hasilnya sama ya. Jadi ada dua cara. Silakan nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, silakan dipilih. Mau menggunakan cara pertama, dikalikan terlebih dahulu lalu disederhanakan, atau cara kedua, ada akar yang bisa sederhana, kita sederhanakan lebih dahulu. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, 8 akar 3 dikali 2 akar 12. Nah, sama kita pakai dua cara ya. Cara satu kita kalikan terlebih dahulu ya. Ini langsung saja kita kalikan menggunakan sifat yang kedua tadi ya. A akar C kali B akar D itu berarti A kali B, terus akar C kali D gitu ya. Nah, tinggal kita kalikan ini. Berarti 8 akar 3 kali 2 akar 12 itu sama dengan 8 dikali 2 gitu ya. 8 kali 2 itu 16, lalu akar 3 kali akar 2. Berarti dikali akar 36 ya. Akar 3 kali akar 12. Ya. Nah, tinggal ini 16 dikali akar 36 itu berapa? Nah, gitu ya. Ya sudah tinggal dikalikan 16 kali 6, 6 kali 6, 36, 6 ingat 3, 6 kali 1, 6 tambah 3 berarti 9. Jadi bentuk perkalian paling sederhana dari 8 akar 3 kali 2 akar 12 itu sama dengan 90. Nah, kita lihat cara 2. Cara 2, kita sederhanakan terlebih dulu ya untuk akar yang bisa kita sederhanakan. Dikali 2 akar 12. Nah, ini akar 3 ini sudah paling sederhana, akar 12 ini bisa kita ubah. Kita ubah dulu akar 12 ini. Akar 12 itu sama dengan akar berapa kali berapa? 4 dikali 3 atau sama dengan akar 4 dikali akar 3 ya. Akar 4 itu 2 kali akar 3, 2 akar 3. Jadi akar 12 ya. Akar 12 kita ubah dulu menjadi 2 akar 3. Gitu ya. Nah, bentuk ini tinggal kita tuliskan 8 akar 3 dikali 2, hati-hati. Akar 12 itu kita ubah menjadi 2 akar 3. Oke, tinggal kita kalikan 8 kali 2, 16 kali 2 berarti 30 dikali akar 3 kali akar 3. Ingat, akar A kali akar A itu A. Dengan demikian, akar 3 kali akar 3, ya 3. 32 kali 3 berarti 3 kali 2, 6. Kemudian 3 kali 3, 9. Hasilnya sama ya. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4.
Soal nomor 3 dan nomor 3. 3 tambah akar 2, kemudian dikali 2 kurang akar 5. Nah, ini ya. Ini kita melakukan perkalian pelangi. Ya, kali pelangi, ingat ya. Kali pelangi, 3 kali 2, kemudian ini 6 ya, kemudian 3 kali negatif akar 5, ya, 3 kali negatif akar 5 berarti negatif 3 akar 5, terus positif akar 2 kali 2, berarti positif 2 akar 2, kemudian positif akar 2 kali negatif akar 5 ya, tandanya dikalikan, positif kali negatif itu negatif, akar 2 kali akar 5 itu adalah akar 2 kali 5, atau sama dengan akar 10. Coba kita perhatikan apakah ada suku yang sama, sukunya beda semua, maka ini adalah jawabannya. Selesai. Ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4. 4 tambah akar 3, lalu dikali 4 kurang akar 3. Sama, kita melakukan perkalian pelangi. 4 kali 4, 16 ya. Pak ganti warna penanya terlebih dahulu. Ya, 4 kali 4, 16, kemudian 4 kali negatif 3. Berarti negatif 4 akar 3. Selanjutnya, positif akar 3 kali 4. Berarti positif 4 akar 3. Ya. Kemudian, selanjutnya positif akar 3 kali negatif akar 3. Berarti negatif, ya, positif kali negatif, negatif. Akar 3 kali akar 3 sama dengan, tinggal kita lihat suku sejenis ya, 16 kurang 3 sama dengan 13. Negatif 4 akar 3 tambah 4 akar 3, ini satu suku ya, sama-sama memiliki akar 3, negatif 4 akar 3 tambah 4 akar 3 itu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah sisa 13. Jadi 4 tambah akar 3 kali 4 kurang akar 3 sama dengan 13. Nah, perkalian bentuk ini, ya, perkalian akar semacam ini adalah perkalian antar sekawan, ya, perkalian dengan akar sekawan. Ini adalah perkalian yang istimewa, ya, yang istimewa. Kenapa? Apa perbedaannya? Coba kita lihat dengan contoh yang nomor 3, ya. Contoh nomor 3 dengan contoh yang nomor 4 ini, ya. Dua suku di tengah ini itu kalau dijumlahkan pasti 0. Oke, pasti 0. Sehingga di sini kalau kita melakukan perkalian sekawan sebenarnya cukup kita kalikan suku pertama dengan suku pertama, lalu suku kedua dengan suku kedua. Karena perkalian yang menggunakan spidol hitam itu hasilnya pasti 0. Seperti apa? Nah, coba perkalian antar sekawan ya. 4 ditambah akar 3, sekawannya kalau ini tambah, sekawannya jadi 4 kurang akar 3 ya. Ini dua bentuk ini itu kita sebut dengan sekawan. Nah, sekawan, maka ini adalah perkalian istimewa. Istimewanya seperti apa? Kita kalikan suku pertama kali suku pertama, 4 kali 4, 16. Ya. Terus dikurangi, ingat selalu dikurangi, akar 3 kali akar 3 ya, jadi suku pertama kali suku pertama, kurang suku kedua kali suku kedua. Akar 3 kali akar 3, sisa 3, 16 kurang 3 sama dengan 13. Jadi lebih cepat ya. Nah, hati-hati, perkalian seperti ini hanya berlaku jika itu adalah perkalian dengan akar sekawan. Sedangkan untuk perkalian jenis lain, maka kita melakukan sistem perkalian pelangi seperti biasa. Jelas ya? Oke, kita lihat ke materi tentang bagaimana kita harus merasionalkan penyebut. Contoh, rasionalkan penyebut
pecahan-pecahan berikut, kemudian sederhanakan, rasionalkan penyebut. Apa artinya itu? Rasionalkan penyebut berarti kita harus membuat penyebut menjadi rasional. Pertanyaannya, apakah di nomor-nomor ini adakah penyebut yang tidak rasional? Iya. Dari mana? Dari soal nomor 1, 2, dan 3, seluruh penyebutnya masih mengandung akar. Ya, jadi kalau akar 6, akar 2, akar 5 itu adalah bilangan irasional. Maka untuk soal seperti ini, tujuan kita adalah menghilangkan bagian akar, menghilangkan penyebut pada bagian akar. Caranya seperti apa? Yuk kita lihat bersama. Ini papan Pak bagi 3 dulu ya. Ada 3 nomor. Nah, yang nomor 1. Nomor 1. 4 per akar 6. Ya ingat, tujuan kita adalah menghilangkan akar di penyebut. Jadi akar di penyebut harus hilang. Caranya bagaimana? Kita gunakan sifat nomor 3 tadi. Apa sifat nomor 3 tadi? Akar A kali akar A sama dengan A. Ya perhatikan ya, akar A ketika dikali dengan diri sendirinya akarnya hilang. Sama, akar 6 supaya akarnya hilang, maka harus dikali bagian penyebutnya dengan akar 6. Gitu ya. Tetapi di sini bagian penyebut kita kali dengan akar 6. Ada konsekuensinya. Di bagian penghilang juga harus kita kali dengan akar 6. Itulah yang disebut dengan keadilan matematika. Bapak biasanya memberikan dengan istilah itu. Keadilan matematika. Apa yang kita lakukan di menyebut hal yang sama harus dilakukan di ruas kanan. Maaf. Apa yang dilakukan di bagian penyebut hal yang sama harus dilakukan di bagian pembilang. Apa yang kita lakukan di bagian atau sebelah kanan ruas tanda sama dengan hal yang sama kita lakukan di sebelah kiri tanda sama dengan. Ya. Karena di sini bagian penyebut kita kali dengan akar 6, maka pembilang juga dikali akar 6. Kita kalikan. Pembilang kali pembilang. 4 kali akar 6. 4 akar 6. Akar 6 kali akar 6. Pakai sifat ketiga. Akar A kali akar A. 6 kali akar 6 adalah 6. Kita sederhanakan. Tidak boleh coret 6 sama 6 ini ya, karena 6 yang bagian pembilangnya ada di dalam akar. Kita coret 4 sama 6. Dibagi 2. 4 bagi 2, sisa 2, kemudian 6 bagi 2, sisa 3. Maka hasilnya adalah 2 akar 6 per 3. Kalau sampai di sini juga benar, atau bentuk ini kita bisa ubah menjadi 2 per 3 akar 6. Nah, perhatikan, di bagian ini lebih jelas. Ya. Semula di soal nomor 1 tadi, bagian penyebut ada akar, hasilnya di sini akarnya di bagian penyebut hilang. Maka itulah yang disebut dengan merasionalkan penyebut. Ya, menghilangkan bentuk akar di bagian penyebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Negatif 3 dibagi 5 kurang akar 2. Nah, berbeda dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi penyebutnya cuma akar 6. Soal nomor 2, 5 kurang akar 2 di bagian penyebut. Bagaimana caranya menghilangkan akar di bagian penyebut? Caranya kita kalikan dengan sekawan. Seperti contoh soal sebelumnya ketika kita kali sekawan itu kan akarnya hilang. Ya, kita kalikan sekawan dari penyebut. 5 kurang akar 2 berarti sekawannya adalah 5 tambah akar 2. Karena di bagian penyebut kita kali dengan 5 tambah akar 2, konsekuensinya bagian pembilang juga dikali dengan 5 tambah akar 2. Setelah itu kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Kita kalikan. Pembilang kali pembilang. Negatif 3 dikali 5 tambah akar 2. Dibagi penyebut. Penyebut ini adalah sekawan. Karena dia sekawan, perkaliannya istimewa.
Istimewa maksudnya apa? Suku pertama kali suku pertama, lalu kurang suku kedua kali suku kedua, gitu ya. 5 kali 5, 25 dikurangi suku kedua kali suku kedua, akar 2 kali akar 2, sama dengan 2. Hasilnya negatif 3 kali 5 tambah akar 2 per 25 kurang 2, 23. Sampai di sini itu sudah selesai sebenarnya. Tetapi boleh nggak bagian pembilang ini kita kali pelangi? Boleh. Silakan kalau mau dikali pelangi ya. Negatif 3 kali 5 berarti negatif 15. Kemudian negatif 3 kali positif akar 2 sama dengan negatif 3 akar 2 per 23. Jadi jawabannya bisa seperti yang di atas atau yang di bawah. Jelas? Jadi kalau soal urean, jawabannya sampai di langkah ini juga benar, kalau sampai di langkah yang di bawahnya juga benar. Itu ya. Contoh nomor 3. 8 per 2 tambah akar 5. Ada akar di bagian penyebut, hilangkan. Caranya kalikan dengan akar sekawannya. Itu ya. Berapa sekawan dari 2 tambah akar 5? 2 kurang akar 5. Gitu ya. Berarti pembilangnya juga sama. Dikali 2 kurang akar 5. Ingat keadilan matematika. Kita kalikan pembilang kali pembilang. Berarti 8 dikali 2 kurang akar 5. Lalu penyebut adalah sekawan, istimewa. Berarti cukup suku pertama kali suku pertama, 2 kali 2, 4. Lalu kurang suku kedua kali suku kedua, akar 5 kali akar 5 adalah 5. Bagian pembilang tetap saja dulu. 2 kurang akar 5, lalu dibagi 4 kurang 5 adalah negatif 1. Gitu ya. Tinggal 8 bagi negatif 1 berapa? Negatif 8 dikali 2 kurang akar 5. Nah, sampai di sini sudah benar ya. Atau kita kali pelangi juga boleh. Kalau kali pelangi jadinya negatif 8 kali 2, negatif 16. Kemudian negatif 8 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif. Kemudian 8 kali akar 5 sama dengan 8 akar 5. Oke. Gampang ya? Ya, kita lanjut. Nah, ini soal model soal ujian nasional ya. Caranya sama, ya, caranya sama. Kita kalikan dengan akar sekawan. Kalikan dengan akar sekawan ya. 6 per 4 kurang 3 akar 2. Di bagian penyebut ada akar, harus dihilangkan, dirasionalkan. Kalikan dengan sekawan, dari 4 kurang 3 akar 2 adalah 4 tambah 3 akar 2, gitu ya. Nah, karena di penyebut dikali 4 tambah 3 akar 2, di pembilang juga sama. 4 tambah 3 akar 2, gitu ya. Kalikan, pembilang kali pembilang. 6 dikali 4 tambah 3 akar 2. Lalu penyebut kali penyebut, kawan, istimewa. Suku pertama kali suku pertama, 4 kali 4, 16, dikurangi. Suku kedua kali suku kedua, hati-hati, 3 kali 3, 9, gitu ya. Kemudian dikali akar 2 kali akar 2, berapa? 2. Kemudian pembilang tetap saja seperti ini. 6 dikali 4 tambah 3 akar 2, lalu dibagi 16 kurang 9 kali 2, 18. Gitu ya. 6 dikali 4 tambah 3 akar 2, dibagi, ya, 16 kurang 18, negatif 2. Nah, 6 bagi negatif 2 berapa? Negatif 3. Gitu ya. Dikali 4 tambah 3 akar 2. Nah, karena ini soal pilihan ganda, ternyata sampai di langkah ini belum ada jawaban yang disiapkan di sini ya. Berarti kita kali pelangi. Negatif 3 kali 4. Negatif 12. Lalu negatif 3 kali positif 3 akar 2. Negatif kali positif itu negatif. Kemudian 3 kali 3 akar 2 adalah 9 akar 2.
Jawabannya adalah negatif 12 kurang 9 akar 2 ya. Dengan demikian kita akan memilih B. Bagaimana? Apakah ada kesulitan ketika mendengar penjelasan tentang merasionalkan penyebut? Kalau misalnya ada kesulitan, jangan lupa untuk segera japri Pak Frans ya. Nanti akan Pak berusaha membantu teman-teman semua agar lebih memahami cara merasionalkan penyebut. Ya, selanjutnya teman-teman semua nanti akan menyelesaikan tugas di Moodle. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan ya, segera atau silakan menjapri Pak. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap semangat.